Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitri Widi, NIM 48, kelas pendidikan kimia 5B. Di sini saya akan praktikum, yaitu mengenai uji ketidakjenuhan lemak pada bahan pangan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi ketidakjenuhan lemak dilihat dari perubahan warna pada sampel setelah ditetesi oleh larutan iodin. Lemak dan minyak adalah jenis lipida yang paling banyak terdapat di alam. Berdasarkan kejenuhannya, asam lemak ini dibedakan menjadi dua, asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Reaksi positif dari ketidakjenuhan lemak ditandai dengan tidak adanya perubahan warna dari sampelnya, sedangkan reaksi negatif diketahui dengan adanya perubahan warna pada sampel ketika ditetesi dengan larutan iodin. Alat dalam melakukan praktikum ini yaitu hanya menggunakan dua alat, yaitu aqua gelas sebagai tempat untuk sampel dan tusukan digunakan untuk mengaduk. Dan bahannya sendiri yang pasti ada larutan iodin, kemudian di sini ada minyak baru, kemudian ada minyak jelantah, dilanjut ada margarin, ada kuning telur, dan yang terakhir ada santan. Prosedur dalam melaksanakan praktikum ini yaitu dengan mentetesi larutan iodin kepada setiap sampel, yaitu 5 tetes. Sekarang kita tetesi ya. 5 tetes ya. Lanjut ke minyak jelantah. Lanjut lagi ke margarin, kuning telur, dan yang terakhir ke santan. Kita ganti ya larutan iodinnya. Selanjutnya kita aduk-aduk ya setiap sampelnya. Aduk-aduk. Lanjut ke minyak jelantah. Kemudian ke margarin, selanjutnya ke kuning telur, dilanjut ke santan. Kemudian setelah kita aduk-aduk, kita perhatikan nih mana sih lemak yang jenuh maupun yang tidak jenuh. Berdasarkan dalam percobaan yang kita lakukan,
Untuk minyak baru ini berubah warna, minyak jelantah juga berubah warna, margarin pun berubah warna. Sedangkan untuk kuning telur tidak berubah warna, santan juga tidak berubah warna. Untuk minyak baru, minyak jelantah, dan margarin ini, warna dari larutan iodinnya ini masih ada di dalam sampelnya. Jadi, dapat kita simpulkan reaksi positif terhadap ketidakjenuhan lemak ini, positifnya itu ada di sampel kuning telur dan santan. Sedangkan untuk minyak baru, minyak jelantah, dan margarin, reaksinya ini negatif. Sekian praktikum uji ketidakjenuhan lemak pada bahan pangan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi kandungan lemak dalam bahan pangan menggunakan kertas HVS putih. Dalam praktikum ini kita menggunakan dua alat. Yang pertama ada kertas HVS sebagai media penguji yang telah kita beri nama. Yang kedua yaitu piring bening untuk menaruh sampel yang kita beri nama juga ya. Dalam praktikum ini kita menggunakan 5 sampel. Langkah percobaan dalam praktikum ini yaitu dengan mengoleskan setiap sampel ini ke kertas HVS. Kemudian setelah kita oleskan ke kertas HVS, kita tunggu dulu nih sampai kertas HVS-nya ini mengering. Kemudian kita amati apa sih perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita oleskan setiap sampel kepada setiap kertas HVS yang sudah ada di depan ini ya. Kita mulai dari yang pertama, dari sampel keju. Lanjut minyak sawit. Oh iya, usahakan menggunakan jari yang berbeda ya. Tunjuk. Selanjutnya madu menggunakan jari tengah. Selanjutnya margarin menggunakan jari manis. Oke, yang terakhir kemiri ya. Kita menggunakan tisu terlebih dahulu. Kemudian kemiri kita gosokkan. Semua sampel sudah kita oleskan ke setiap kertas HVS ini. Nah, untuk melihat perbedaannya, kita tunggu beberapa menit sampai kertas ini kering. Saat ini kertasnya sudah kering. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Pertama keju, kedua minyak sawit, ada madu, margarin, dan yang terakhir kemiri. Dari kertas-kertas ini dapat kita ketahui kalau
madu ini memang tidak memiliki lemak di dalam kandungannya. Kita lihat, kita balik. Nah, tidak transparan ya. Kita bandingkan dengan kertas-kertas yang lain. Bandingkan dengan keju. Kita lihat, terus kita balik. Yang keju transparan sampai ke belakang, sedangkan madu tidak. Kemudian minyak kelapa. Kita balik, transparan juga. Margarin transparan juga, dan kemiri pun transparan. Jadi dapat kita lihat ya perbedaannya dari madu ini, perbandingannya. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu madu tidak mengandung lemak, sedangkan keju, minyak sawit, margarin, dan kemiri mengandung lemak. Diindikasikan dengan transparannya kertas HVS ini. Dan transparansi ini terjadi karena adanya reaksi oksidasi antara lemak dengan kertas. Sekian praktikum kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.